apa pikogram gitu, sangat kecil. Merah delima PS Biduri Bulan. Silakan yang minat merapat ke servis pon. Yang minat merapat ke servis pon ya. Allah. Kita lagi ngopi bareng ini saudara. Ada orang kampungan warga lompat 2,5 meter dari begini 2,5 meter. Nggak bisa mau diapakin supaya dia misalnya, nggak bisa mau dihitung, nggak bisa difisikakan, nggak bisa, harus metafisika atau memang karena latihan 20 tahun. Yang minat batunya merapat ke servis pon ya. Ya, bukain nak. Oh, Pak De. Pak De bukain sambalnya. Yang minat bacannya juga, yang gede 2,5 juta saudara, yang kecil 1 juta. Bacan doko yang besar 2,5 juta, yang kecil 1 juta. Saudara bisa cek harga bacan doko di YouTube di mana-mana ya. Bisa cek harga bacan, batu bacan. Itu loh maksudnya metafisika yang dipelajari. Iya kan? Apakah karena kembang 1 juta Biduri Bulan. sudah selamat, udah meredup. Merah delimanya 1,5 juta. Sering itu terjadi, walaupun bukan itu Cok. Itu salah satu yang muncul tiba-tiba di keseharian kita, di sepak terjang itu Bisa loh. kita biarkan berlalu, kita nggak mau mendalami lagi. Ini istimewa saudara. Kayak tadi olah Biduri bulannya bisa berubah warna. ya nggak bisa kan ada yang mungkin Ada biru tua, ada biru langit. Kalau kena cahaya oranye ya kayak itu ya. Pantulan cahaya biduri bulannya oranye. menuntun. Saya menyadari mengandalkan Abah mungkin bisa, tapi jadi di luar Sudah dibuka, Aming? Kamil? Sudah buka? mungkin ya. Kalau blue sapirnya saudara saya mau lepas 100 juta saudara. Mana bos-bos ini yang katanya bos-bos demen batu ini. Yang katanya bos-bos banyak duitnya demen batu permata. Yang katanya banyak duitnya bos-bos ini yang demen permata ini. Ayo merapat ke servis pon di Pinang.
Jodohnya apa? Mungkin ya. Tangkir. Sesuatu. Saya saudara sendiri ya sudah banyak beli batu jutaan ya. Udah banyak jutaan, Abah Yasir juga. Habis-habisan ini saudara. Habis-habisan beli batunya ini saudara. Jutaan juga ya. Masya Allah tidak terasa. Begitu kalau hobi ya. Kalau hobi batu. Untuk menyediakan pemirsa yang berminat ya. Ya, untuk menyediakan pemirsa yang berminat. Mulai dari harga batu jutaan sampai ratusan ribu ya. Kalau akik-akik saudara murah-murah kita jual, ada sampai 75, 150, 100 ya. Tapi kalau yang di kotak saya itu, yang saya lihatkan tadi itu pada video-video saya itu paling rendah 250 saudara. Makanya kita tidak taruh di counter ya kemarin-kemarin. Kenapa? Karena di counter tuh banyak kesibukan dari istri saya juga, dia tidak tahu harganya. Kemudian nanti ada orang 3 orang, nanti 1 orang lihat batu, 1 orang lihat cas, lihat itu, lihat ini. Istri saya bingung, nggak tahu dia ya. Itu batu mahal itu, permata itu, kelas permata itu. Ini juga kita lagi bahas batu juga. Ini Abah Yasir Husnapon ya. Yasir Husain bawa batu ya. Nah, lagi senang. ini batunya saudara. Batunya saudara kita Abah ya, Yasir Husain, koleksi. Kalau yang berminat juga bisa dipinang juga. Memang korin itu memang dia mendukung si nafsu kita yang untuk rusak. Korin. Tapi pengecualian yang disebut-sebut itu cuma Rasulullah. Karena memang pengecualiannya di situ, sehingga dan beliau sendiri dipakai dengan sifat maksum. Kalaupun salah, segera tobat dan diampuni. Memang kita dapat takaran yang salah langsung udah cepat diperbaiki dulu lah. Kalau kita kan jarang bohong aja, kadang bohong lagi kan. Korin itu benar-benar tahu dia apa kalau makan ibadah. Memang dia mempertamai di tempat dia. Itu nggak bisa mati itu. Dan dia Nggak bisa ikut mati itu. nah penampakan terjadi. Nggak bisa ikut mati sama kita. Terkadang umur kita duluan, terkadang umurnya dia duluan. Jadi gilir-giliran. Tergantung dari Allah. Kalau masalah orang meninggal itu arwah namanya, itu tidak ada urusan sama kita. Dia tidak mau repot sama manusia. Kalau korin karena memang dia arahnya buruk kan, banyak sekali kisah-kisah yang begitu itu. Terus yang paling parah itu tentang perubahan agama.
Nah ini ada kasus Bapak ya. Ceritanya arwah sudah putus hubungan dengan manusia kan? Putus hubungan dengan manusia yang masih hidup kan? Ayo kita ngopi saudara. Terus Kita ngopi saudara. ceritanya anaknya ini kan dia Tapi ada pengecualian, ada pengecualian. ada ceritanya anak ini kan belum dewasa, ya, anak baik ini meninggal 1,5 tahun meninggal, ada terus didatangi orang Begitu tuanya. kami ini saudara ya, kita ini namanya hobi saudara ya. Kita berani korban, masya Allah ya. Terus tahun tengah meninggal, Mas. Datang lagi, Sudah datang lagi. 1,5 tahun dia meninggal, Berani korban duitnya. didatangi terus orang tuanya selama 5 kalian gitu. Dalam mimpi orang tuanya pindahkan saya tidak tenang ini, di samping saya sedang disiksa terus katanya. 5 kali dia mimpi orang tuanya turut-turut, akhirnya minta sama orang yang ngerti agama, akhirnya diputuskan jenazahnya itu digali lagi terus dipindah, masih utuh anaknya, cahaya matanya, terus ini kan apa nama kain kapan itu 1,5 tahun masih bersih, masih bersih sama sekali, dipindah. Gak ada perubahan anaknya ini bu, anu kulitnya anaknya itu 1,5 tahun, tak ada perubahan sama sekali. Terus matanya anak ini kan tidak dia tertutup sempurna dia waktu meninggalnya itu, jadi Orang penangan Indo ini. begitupun setelah di apa nah setahun setengah ini dipindah itu matanya masih murni. Jadi Cahayanya itu kalau kita berbicara anak yang meninggal, anak orang kafir saja masuk surga. Yang belum balik. Yang kalau lahir kita dari cerita- orang kafir saja masuk surga. Enggak, kalau kita Apalagi cerita yang lahir dari seorang muslim. enggak, kalau kita Makanya cerita Mas Ai juga yang ada anaknya, alhamdulillah ya, yang meninggalkan dia terlebih dahulu itu alhamdulillah sebagai penunggunya di surga kelak. Alhamdulillah kita bersama saudara ya. Ya, sama kita saudara. Ya, sama kita. Jadi teringat, Ya, sama-sama. Tidak teringat, anak teringat juga ya. nggak bisa enggak itu. Ya. Setiap Sedikit masalah cerita gitu. masalahnya dimulai dari ceritanya dia yang mengingatkan kita ya, tentang anak ya. Nah, kalau kita lihat ini kan 1,5 tahun, harusnya itu kan sudah tulang aja yang kedapatan kan, ini utuh, udah kain kapannya aja ndak berubah jadi ini apa namanya agak menguning gitu, ndak masih putih, kain kapannya putih. Mungkin belum 25 tahun. 25 tahun tuh menguning. Tapi selebihnya sih enggak kok. 1,5 tahun ini. Ah, Tapi kalau dia sudah kena sama tanah nggak mungkin dah. artinya begini, yang saya ceritakan ini kisah nyata. Jadi mertua saya yang laki meninggal. Tiba-tiba dari musyawarah anak-anaknya disatukan ke istrinya. Istrinya lebih dulu kan meninggal. Dan itu juga sudah 25 tahun. Nah, saya waktu penggalian untuk Istrinya. almarhum bapak yang akan disatukan ini masih digali kan? Itu udah saya tanya. Gali saya itu sampai kalau kuning sudah tidak robek kan posisinya masih Dan bukan tulang belulang. ulang. Dia ada robek tapi akar menembus. Kalau untuk robek
1 tahun Itu setengah tanda. ya apa? Tanda. Cahaya matanya itu nggak redup Tuhan, itu. dia baik itu kan ya selama hidupnya kan. Jadi kan kita nggak bisa melihat keburukan saja. Kalau kita Nah. manusia mungkin melihatnya menolak buruk, tapi kalau ada sedikit kebaikan yang memang benar, ya kan? Nah, terkait dengan masalah arwah tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal sama orang yang masih di bumi ini yang masih hidup. Bagaimana korelasinya dulu, ceritakan deh, kupas dulu sedikit. Tergantung, Kenapa sampai dia jadi minta maksudnya si arwah itu dia bukan urusan dengan manusia lagi itu, bukan karena permintaan manusia hidupnya, tapi karena urusan dia sendiri. Jadi arwah itu bisa muncul lagi kalau dia ada utang, dia mau menitipkan anaknya, urusan dia yang telah meninggal. Nah itu ada banyak kisahnya, tapi bukan dalam bentuk kita kan ngerepotin dia kan yang doa atau jaga yang balik tuh atau apa yang diharap. ini kasusnya kan Tapi dia kasusnya itu dia yang ada perlu pindahkan saya iya karena pisahkan saya. dengan begitu saya tersiksa karena adanya orang-orang yang nanti saya ini. Nah waktu dia melalui mimpi itu prosesnya sebenarnya waktu kita mimpi itu kita pindah dimensi. Jadi mudah bisa ketemu itu karena kitanya pindah dimensi. Waktu tidur itu sesuatu yang namanya nafas itu keluar dari tubuh. Nyawa nempel di badan, nafas keluar dari tubuh. Nah nafas itu yang ketemu sama roh. Kalau dia sudah berbentuk roh bukan nafas lagi. Makanya tidak balik ke badannya kan. Kalau kita masih nafas, masih bangun. Asal saya jatuh di pegang. Jadi kalau kejadiannya itu urusannya, saya punya saudara 2 meninggal, Roy sama Nabil. Sama adik saya Roy itu habis dikuburkan, pas malamnya saya pulang ke rumah, pocong muncul dulu. Pocongnya Roy, yang di film-film itu persis buka mukanya gini, mengikat, tangan gitu, muncul jamaah nih. Siap. Malam. Jadi Posisi terjaga ini bukan tidur. posisinya saya pulang. Nah, tidur sama istri. Tidur, istri saya di sini, saya duduk. Posisi saya ketemu itu, saya berdiri, dia berdiri. Dalam mimpi atau terjaga? Bukan mimpi. Nggak bisa dibilang mimpi, nggak bisa dibilang terjaga deh. Antara dua-duanya. Jadi kira-kira 10 menit. Ngobrol. Udah harus. Posisinya tidurnya begini. 10 menit. Jadi memang pindah pokoknya jam memang pindah. Tuk langsung godai. Begitu ketemu lebih keras. Kaget. Dia ngomong, Tapi diam tok semuanya sedih gitu. Kaget. Ada tempura arat. Waktu saya lari gini sebentar itu, saya lagi tidur. Jadi posisinya kira-kira ini kasur, saya di sini tidur, kepala sebelah sini, kepala. Ini tembok. Dia muncul dari tembok gitu. Saya berdiri di depannya dia. Waktu benkurat, aku tidak kutindo. kita ada diri netindo. Tidak, aku Berarti bukan sini tertidur. Ya itu makanya kita bilang tidur itu menitnya apa yang cocok. Orang butuh tidur itu kan beberapa menit baru tidur kan. Ini kayak Kelelap sedikit itu. kelelap sedikit itu terus habis itu bangun. Wah, tidak kuat ini kondisi ini. Saya mau lari, dia kan Roy itu saya bilang. Whatever, itu adik saya kan. Balikin, iya sayang, saya maafin kamu, saya maafin kamu. Apokku bagus-bagus. Apokku hidup kan, kata dingin, marah keramik. Iya. Dingin marah keramik. Iya, kita sering juga nyium keningnya orang udah meninggal kan. Iya kan dinginnya dingin terus. Iya. Nggak apa kerasnya keras nggak ada pupuk sedikit nggak ada kan. Cium empuk. Masalahnya dia kaku, Saya Mas. maafin kamu, saya maafin. Udah. Terus tidak ada penutupan dari yang namanya saya maafin. Tidak ada penutupan saya lepas dulu atau bagaimana itu enggak. Bangun. Terus saya bangun.
Jadi waktu saya bangun itu di tembok itu tempat cerita itu di tembok di situ Hah? itu. Saya kan dari sini dulu. Iya. Bangun, ada dengan darah aku, darah iya gitu kan. Istri saya masih cerita. Masih sedang bercerita istri saya. Iya. Kita ngobrol si ngone ngone motor kayak apa kan cerita. Masih cerita sudah terlelap. Kayak terlalu terus kisah itu terus waktu saya bangun. Saya nggak boleh sampai aku masih bercerita. Jadi neneman bergerak aja ini pokoknya. Neneman paling gede mana. Nah, kenapa bang? Nah, itu cerita pendek kan Malik. Takut ya. Gimana bang? Nah, lagi ingat orangnya aja. Ngobrol, betul-betul tuh ngupi banget terus bilang, ada buat Indo, terus bilang, lalu tuh kan ceritanya, wah liwat sekian tahun, wah cerita yang malam itu, yang malam itu dah, nah itu sedih. Terus yang kedua, abang Nabil saya meninggal, yang kemarin September 18, tahun yang lalu itu tahun kurang. Abang Nabil saya meninggal, terus 2 hari lagi 2 hari setelahnya. 2 hari setelahnya istri saya mimpi. Dia mimpi ngelihat saya sama Abang Nabil ngobrol. Abang Nabil bilang ke istri saya tentang anaknya dia. Gini tentang anak dia perempuan itu. Abang Nabil saya ngobrol sama saya tentang pelepasan sebuah urusan. Wah, penuh uras. Wah, ceritaan terus ini aku. Nah, bukan saya mimpi ya saya bilang. Jadi marah angkun menyampaikan kisah antara saya sama Abang Nabil itu jadi sebuah kisah. Terus kelambi sini, tokol ini, kan. Detail ruangan tuh nggak ada yang berubah sama sekali. Seakan-akan dia benar-benar hadir gitu loh. Bukan dia kayak mimpi yang versi abstrak. Iya, pindah alam. Kalau kita mimpi kan sering dia Pindah abstrak, alam, lain gitu. alamnya ya. Ini lengkap kok, ron ponjol, ron segala macam ini full. Kompornya apanya. Bagaimana cerita kalau Bentar. Kaitannya dengan hal itu, dalam peristiwa tersebut itu arwahnya yang hadir, bukan jin, bukan korin, bukan apa. Yang hadir itu benar-benar dia punya roh karena ada urusan anaknya rawasana si Roino mulai ngende maaf terus dan seterusnya. Nah, kisah pada salafus soleh dulu ada yang datang ngetok pintu, Iya. ngetok pintu bayar Sahabat utang. itu. Ada sahabat. Ngetok pintu. Iya, ya suruh uang, dikasih tahu tempat uangnya itu. Ada sahabat. Kalau mau ngerasang hutang Sahabat Nabi. apa pun ule nyunjut dia bilang mangan dia bilang ngombe ule hilang. Wah, ampun datangin selesai nih tahun dia meninggal sebulan lalu. Gila tiga, begitu datang saya ya lain bukan rohnya. Karena memang urusan-urusan yang itu perkara berat kan. Anak, utang, tadi itu pahala siksaan. Dia sekedar remeh-remeh ngono tuh. Itu dia masalah pernah hutangnya. dengar cerita kisahnya Sahabat itu. pencurian jasad Rasulullah itu? Orang Syiah itu yang menandakan. Orang Syiah curian jasad Rasulullah mau dicuri. Upaya 3 kali pencurian jasad Rasulullah itu kan sampai didatangi lewat mimpi ya ini penguasa ini kan. Terus Tilik Sandi itu yang ditugaskan sama Amir itu berapa hari itu berapa bulan itu kan dari sejak didatangi sama Rasulullah itu ditugaskan Tilik Sandi untuk menjebak orang itu menangkap basah dia. Nah, Keruan kalau Rasulullah jangan kebohongan kisahnya orang-orang yang indigo di YouTube di mana itu menyatakan kelebihan itu salah. dia selalu mengatakan arwah roh itu tempat bohong.
Tapi kalau dia bilang jin lebih mudah saya terima. Oh di sini banyak jinnya, ada yang jinnya lupa Nah, putih, ada yang seperti jinnya ini. rupanya putih. Itu masuk gitu, sama kayak kita pergi ke Ya. hutan, ketemu segala macam apa-apa. Hah? Di sini nggak ada macam-macam. Jajannya untuk Tapi di habis. kebun ada monyet Ya. ini, ada oke itu kan gitu. Sebenarnya yang jaga itu bukan berlebihan. Nah, begitu dia nyebut roh itu tempat sekarang ini dah kebohongannya. Nah, kebohongan yang versi ini merupakan hasil karya dari jin. Nah, kalau kayak gini. Antena mau apa istilah nanti menakut-nakuti itu. Kalau kayak gini kan selama kita bukan berkebun kan, sering ya istri saya tidur di kebun sampai dekat maghrib kadang. Nah, terkait itu sering dia mimpi dikejar. Kejar ular, kejar apa. Oh, Jin. jin itu punya kerja. Normal jin. Bentuk jin yang disebut-sebut dalam hadis itu ular Ular, anjing, kan gitu. binatang sudah. Kejar orang juga biasa. Kejar orang katanya tinggi besar katanya. Nah, bukan masalah yang disebut di hadis. Nah, kalau yang di itu dia penampakan beneran, anjing-anjing beneran, ular-ular beneran. Tapi kalau yang sudah mimpi itu perumpamaan di dimensi yang itu. Tinggi besar katanya ngejar dia gitu. Banyak yang cantik juga, yang gagah juga. Bicara mengenai mimpi, Nah, kalau ini misal gimana kasusnya ini sampai meninggal dia orangnya kan. Jadi dia apa namanya teguran lah gitu, negur tetangga sebelah anunya tanahnya itu sampai meninggal ini kasusnya. Tapi Itu kalau mungkin stop bahasanya dulu, ini stop dulu. Kalau bicaranya mau buruk, bicarakan orang mau buruk, mau apa, Jangan misal, kasih nama. iya ya ya. nggak usah dulu. Soalnya ini sedang live ini. Oh, Ya, ini bisa ditonton sama jutaan orang. Ceritanya, beritanya bisa ditonton sama, didengar sama. Kita nggak ucap inisial ini. Ya, jangan ucap nama. Kita nggak ucap inisial ini. Ya, nggak usah sebut nama. Tapi Jangan, terkadang jangan. cerita itu ada ciri-ciri kan. Ciri-ciri yang kita ceritakan kok mirip dengan ciri-ciri orang tua saya katanya. Ceritanya orang tua saya ini ya itu jangan. Jadi Kalau yang ceritanya berbau ini yang kan negur enggak. sesama samping kebunnya. Jadi setelah itu berjarak berapa hari api datang. Langsung depan pintu gerbangnya meninggal orang. Apa itu kira-kira itu? Hah? Ajal, Sistem sihir atau apa? Teluk sihir berarti ya? mana? Itu namanya teluk. Pintu gerbangnya kebuka sendiri. Api langsung Oh ya, tentu. antem. api simbol. Calon arah. kalau umur ya apa kalau umur ya ajal. Cara ngumpulnya ajal. Selesai. Tapi sebabnya memang ada memang. Tapi mimpi itu anunya apinya dari cerita api itu datang. Yang mimpi siapa? Terus berapa lama kemudian terus meninggal. Iya. Bisa jadi. Tengahnya injai. Kata dari ujian doang. Apa sekedar jadi musabab saja. Aslinya. Ya, Tapi kita diperingatkan kok. baca doa. Banyak sebelum sekali tidur. orang meninggal karena ain. Penyakit ain. 80% katanya. Dan itu sesuai hadis. Ya. Jadi hati-hati sama ain itu. Memuji orang tanpa menyebut subhanallah atau masya Allah, menyanjung orang, menyela orang, memaki orang, Sebaliknya dipuji menerima ya itu bahaya. Lisan itu bisa menjadi penyakit bagi orang lain. keras ini tuh yang enak.
saudara kita ini Yasir Hussein Rusnapon proses pengkilatan. Kenapa? Plastik. Enggak, kayaknya bukan yang ini, bukan plastik. Cuma memang apa ya? Mungkin karena karat yang ada di situ mungkin. Kasih warna hitam. Kan ini sampingnya ada. Sing bersih. Ini yang bersih. Salah lah singan. Salah, kenapa pakai yang bekas saya? Iya. Terkontaminasi. Melobor. Cukup ya. Pakai yang bersih. Mana anunya itu? Apa namanya? Jamrutnya itu? Mas media Cukup. Media sudah meliput. Cukup. Ini suara ular nih. Asli suaranya ular. Coba lihat jadinya. Malah lebih kayak dia Pak. Kobrang. Asli suaranya ular kayak ayam. Kobra itu. Tenggorokannya Oh, dia pura-pura manggil anaknya ayam gitu ya. Sampai datang anaknya ayam. Lep. Kayak induk ayam suaranya. saya pernah bisa nyampe alami ketika malam saya pengen kencing mau bangun gini sempat tidur saya bingung mana rasanya saya coba satukan lagi saya tidur itu saya bangun masih aja Tahu gak sih? Iya. Belum balik. nyasi bukan mimpi. Bali lagi mimpinya. Enggak bisa nyatu antara badannya sama Oh, ke depan namanya itu ketindihan. Loh, Ketindihan. sudah mau bangun saya nih tapi itu masih ada bukan ketinggian tuh ketinggian itu karena tangan di sini nggak usah tangan taruh buku aja beberapa tuh gitu tuh di sini nih. Kan berat nih Nah. biologis jantung otak itu memecah jadi saya bangun loh itu langsung bangun cak tapi nggak ada dia nggak ada menyatu lagi dengan biasa itu kan tadi kita bicarain pengalaman buan lah tidak punya grup ya Nafas. nafas namanya nafas itu sejenis Nafas itu metafisik badan kita ini, ada nafas. Nafas itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kesadaran diri. masih di badan itu Ruh itu datangnya dengan cara dihidup. bukan Hiduplah si zigot. ketika kita Keluar dari tubuh namanya mati. Dikeluarkan oleh malakul maut. jadi kalau tidur itu masih Ruh masih, nafas yang keluar. Nafas itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Jadi waktu nafas itu keluar dari tubuh itu maka kesadaran diri tubuh tidak ada. Itu makanya secara hukum fikih, kalaupun kita sleepwalker, maling, mukul orang itu tidak kena hukum. Karena kesadaran diri tidak membersamainya. Cuma barang itu, astral yang itu tuh beneran ada sama kita. Jadi kayak kita ini kayak tiga tumpuk jadinya. Ada zohirnya, ada batinnya
Ada batinnya berupa kesadaran diri yang namanya nafas itu. Dan ada lagi ruh. Ruh ini penjelasannya pendek. Ruh yang memberi rohi. Ruh itu sesuatu yang tidak dapat dia. Jelas ruh itu dan yang membuat tubuh menjadi hidup. Nanti waktu keluar dicabutnya itu enggak dia sama kayak tidur. Waktu dia keluar masuk kan, termasuk orang pingsan. Waktu orang pingsan itu jadi dia punya nafas keluar. Tapi kalau anu gimana? Kalau koma. Nah kalau koma itu dilihat dari alat kesehatan yang ada itu, termasuk tubuhnya dia yang masih hangat itu, tubuhnya masih apa? Belum keluar. Nafasnya nggak balik lagi. Termasuk orang yang diculik dan negeri ini katanya itu mengalami juga pingsan 3 hari 5 hari. Dia mengalami cerita Perjalanan astral. perjalanan. Dia telah melakukan perjalanan astral. Ya itu Keluar daripada tingkat kesadaran. itu dia nafasnya ya. Apakah dapat dilatih mengeluarkan nafas itu? Ya itu yang banyak kejadian orang misalnya sekarang di sini nanti dia sama lain tempat lain apa itu kalau dilatih dengan sebab nggak ada hubungan sama jin. Ya mohon doa dikasih sama Allah Taala dikasih karena untuk orang pintar matematika ya pintar matematika kan gitu. Super, pintarnya super, tapi di berbagai bidang kita ketemu sama orang yang pintarnya super kan banyak di berbagai hal. Termasuk di bidang menguasai keluar masuk nafas itu. Karena memang nafas itu sesuai surat Az-Zumar ayat 42 itu memang dia keluar masuk. Memang waktu tidur nafas keluar. Menurut keterangan Ali radhiyallahu anhu, nafasnya orang mukmin dia bersujud di hadap Allah. Semakin taat, semakin dekat dia bersujud ke hadap Allah. Semakin dia kafir, dia sujud jauh dari hadap. Dan bersujud. Jadi setiap manusia yang masih hidup sekarang ini, tiap tidur dia ngecas. Ngecas keimanan. Ngecas keimanan bahwa Allah itu Allah. Tetap hidup, tetap tiap tidur. Lalu seseorang mimpi buruk, bangun. Mimpi buruknya yang di proses sujudnya dan sekali lupa, nggak tahu, nggak ingat. Itu makanya jelasannya kalau kamu mimpi baik itu dari Allah. Kalau mimpi buruk dari setan, jangan dari setan, jangan diceritakan kepada orang yang nggak dapat dipercaya orang baik. Malah namamu jadi jelek. Akhirnya nafsu semena-mena nanti Ayah nurut kita kan. ya suatu hari saya mimpi lagi kencing. Pas kencing, saya kencingnya di kolam. Kencing berdiri lah cerita. Saya kencing berdiri. Katanya saya kencingnya di dalam bak mobil pickup. Ya, kencing di bak mobil pickup. Kencing dalam proses kencing itu benturan. Dua ulang, satu agak kecil, dua-duanya panjang. Terus bangun. Nah ini berhubung ini mimpi buruk, saya akan milih-milih mungkin sama siapa kan? Iya, mimpi kita kan sama abang saya Haji Nabi. Tadi begini ceritanya tadi ya. Milih. Gimana kira-kira itu? Yang orang kemarin datang 2 orang dari Sumbawa itu, ingat kamu namanya? Doa sama Lobe, berhenti berteman sama dia, jangan, berhenti berteman. Gak usah sapa-sapa, gak jawab, gak usah apa-apain dia. Lihat dulu. Kenapa bang? Udah deh. Nah, ya namanya juga kan mau kan. Ini kan tahu kan. Wah, datanglah 2 orang itu lagi ngobrol.
benar kelihatan. Karena kita sudah punya dasar. informasi itu Punya kelihatan dasar. terus rupa mukanya berubah, mata yang mincing sedikit, omongan berubah. Tadinya asik aja semua gitu kita ngobrol. Nggak kita pakatin lari. Belakangan terus ketahuan manipulatifnya, ketahuan ketahuan. Mau ngajak saya kerjasama dengan 350. Ini. Data-data yang dia masukkan itu kacau. Nah, dia ubah. Segitu sudah nggak masa kamu bener gitu. Cuma didikannya itu kayak langsung gitu. Karena dia bilang, kamu nggak pernah mimpi begini sebelumnya. Karena banyak orang kan, itu nggak pernah mimpi begini sebelumnya. Nah, kamu mimpi begini sekarang. Siapa yang terbaru ini kan gitu. Kisah yang terbaru siapa ini orang? Oh ini yang dari bawah itu ini nggak usah kenal lagi. Nah, kalian kenal sama saya tuh bawa banyak. Langsung yang diberi 2 orang itu. Besar 1, kecil 1. Dan orang itu ada cerita. Besar 1, kecil 1. Orang yang ditunggu. Itu modal kisah. Nah, yang mendapat pesan itu siapa? Di dimensi yang mana proses? Nah itu kan jadi anunya tuh metafisiknya itu. Pesan itu di dimensi yang mana? Karena di perihal di keterangan hadis juga bahwa kalau kamu bisa lihat malaikat, tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang tidak ada malaikatnya. Itu segitunya. Artinya ya, namun kita letter lek ayat dalil hadis itu. Berarti sekarang dia berjejak malaikat di sini. Kan gitu. Masih pesanan tuh batu? Hah? Sudah enggak ada? Masih banyak lagi belum nyampe. Saya Beli lagi, beli. Wahku telah. Masih banyak belum nyampe. Masih harga jutaan lagi belum nyampe. Mari kita bangkitkan lagi Akik Lombok. Bangkitkan Akik Lombok biar seru lagi ya. Biar seru. Ya, bangkitkan Akik Lombok lagi. Ngeluh lah bisa. Ini sih. Bilang ante mau dibuka mimpi paling enak gitu kan. Karena mimpi-mimpi yang versi klinik kan banyak juga selalu ngaco. Saya tadi mau cerita tentang mimpi ini bukan menceritakan ketika saya sering mimpi dikejar pojok, akhirnya ketika saya sadar itu saya ingat saya mulai mempelajari bagaimana saya bisa ini orang gak kendali, jadi mengikuti ritme kan, pimpinan mau ya diikut ya, bahkan sampai dikejar kena diinjak ya iya. Nah, saya nggak mau yang begitu, saya pelajari. Inilah momen hal tak terduga saat seorang babinsa ditantang aluranku ya, seorang pria tak begitu dikenal. endingnya Babinsa aku ini sangat kebujuk, sabar. rasa aku pelot ini Pelot. bener lah ini dia mah malah ke mimpi malah berapa kali kalah dong mimpi ini aluranku Jerit ini bro. mau jurang gitu kan kalau kali aku terus Seorang pria tak dikenal terlihat babinsa Ya, jerit bro. finish baru terjadi silakan anda belajar kalau kamu Jadi bunyi jinak. Buset, buset. karena saya mempelajarinya itu bukan Benak kayak semudah itu
apa yang bisa membuat saya bisa menekan ya? Pertama gini, Ikan sembilang yang dipancing di mimpi itu satu keranjang. apapun judul kejadian itu, Kalian pasti iri melihat ini. melihat situasi Inilah contoh teknik di dalam adegan itu saat memancing tidak wajar, dan di sebelah mata Tuhan pemancing lain mimpi lain. Itu dulu pertama dulu. Itu pertama. serta diletakkan Jadi siap-siap bangunkan diri. Diri. Tatkala pas lagi nggak enaknya. Karena ini lagi mimpi. Tapi saya ulur. Aluran gue juga. Bisa saat itu juga, tapi saya nggak mau. Terus. Hebatnya dikejar inilah, dikejar itu. Pokoknya yang gitu lah. Langsung dong. Kita sikuras tuh ya, batu. Oke. Sama Asofat. Buat asofat kalau sudah ada. Ya, 10 ayat Terus apa? pertama surat As-Saffat. Asofat. jadi pada baru saya naik motor. Padahal saya ini pelan. Waktu itu saya naik pelan. Nah itu di daerah Mbak Hijau kayak apa itu? Mbak Hijau. Ada tikungan. Itu ada beluga. Isinya banyak orang ya. Dan saya pelan. Pasir lah ya. Beres cerita. Padahal pelan. Beda kalau ngebut. Saya mengalami langkah tunggal, kecelakaan tunggal. Karena selip ya. Padahal ini pelan. Saya jatuh sama motor. Saya lirik, ini banyak orang ini pasti ngetawain saya. Ini orang gitu. Pelot ini motornya. Ketawa semua orang itu. Ini orang kemarahin motornya. Padahal aslinya untuk menepis duluan orang nanti. Iya. Ketawa. Duluan orang ketawa. Orang ini tidak Udah mau kalah. Maju Tidak mau begitu kalah. bulan aja. Jadi memenangkan situasi. Gitu loh. Jadi memenangkan situasi. Jadi Boleh, kalau boleh, boleh, boleh. kayak orang berdrama. Batu Lecet juga terfavorit, enggak, saudara. Sakit juga enggak kan? Tapi lucunya itu loh. Akhirnya aku Unik. di motor belum keangkat motornya. Mampus lu Mati. Mati. Favorit malam Ada ini. refleks begini sih. Baru saya dengar semua orang ketawa. Sodo aku lalu terus. Geleng kepala orang ini. Ini unik ini. Jadi mempersembahkan sama orang itu sesuatu yang beda. Jadi orang itu senang. Sama yang membuat saya geli juga. Pelan sama pelan ada motor. Lampu lighting kiri ya kan. Atau dia mendadak ke kanan, berat kena sama saya. Kan? Kamu gimana sih lighting? Masih nyala lightingnya kan? Kamu lightingmu ke kiri, kenapa kamu ke kanan? Akhirnya tabrak sama saya nih. Maaf, yang kebot ini. Apa hubungannya dia lighting? Langsung, udah jadi saya marah. Karena saya tidak luka, tidak ada motor ada Tahu kan? Maaf saya kebot ini. Iya. Jadi kalau dia mungkin rasanya gitu, oh ini kanan, ini kebot lah, kidal. Iya. Macem ini cerita-cerita pribadi, nggak menyangkut siapapun. Allah Akbar pisah tak. Dating udah ada hubungan sama Maaf saya kebot. kebot bapak nah, orang itu udah agak tua. Ini kebot sampai tua ya, nggak berubah-berubah. Sampai letting motor Saya pun tunjuk ikut lettingnya. ikut kebot. Ke kiri kan nyalanya nih belum sempat dia balikkan kan ratingnya. Apa orang itu pinter dia untuk berkilat, tapi nggak masuk akal berkilat. Tapi jujurnya itu langsing. Sehingga gue menimbulkan tawa gitu. Saya langsung cepet ini kebot apa hubungannya dengan lampu ini? Tanya saya. Maaf saya kebot. Itu tidak ada rasanya. Apa jaga istilahnya sing ngenu. Saya punya apa kenalan satu orang. Dia nggak tahu mbak kiri mbak kanan. Mana yang jempol kanan saya bilang. Mana yang jempol kanan? Gini. Mikir. Kalaupun benar itu Gini kan? salah-salah itu. Kebetulan. Kanan pun. Nih. Hindayang juga ya. Tahu jadi diginikan kanan. Ini kan kiri. Jadi simbesi kiri simbesi kanannya sekarang. Udah ini simbesi kiri simbesi kanan. Terus dia bilang yang ini yang kanan
Nah kita bilang bukan, nah, itu ini kan kanannya Anda katanya lagi buka les. Menalekan itu berhadapan kan iya. Ya ini kanannya kanannya cermin. sampean. Cuma buat dia itu kalau kita kan simpel nih kanan, semua kanan ini. Pokoknya kalau misalnya gini kanan berarti kan. Biar enter. Begini aja. Mungkin Nggak ada ketetapan ya. dan itu ternyata bukan satu orang. Macam penyakit. Di keluarganya 2 orang kayak gitu. Semacam penyakit. Dia enak tahu nih kanan nih gini. Sistem navigasi kita kan punya navigasi. Ini termasuk navigasi. Itu macam. Jadi kalau kita kasih tahu di sini nih, di sini ada kotor di mulut. Ini dah. Sebelah kanan. Muka kanan sini ada kanan. Di kanan langsung Di kiri yang di anu ini mirroringnya tuh jadi kayak mirror, jadi waktu kita ngomong itu di kanan kita bilang dia ngitung kanannya kita gitu. Siapa yang mikir begitu? Aneh kan? Waktu kita ngitung dia itu kanannya. Aku ampunan mikirangin kita apa sih ini aja enggak iya lah yang kepo tak apa enggak iya maksudnya Kepot ya. nggak ngerti saya mana kanan mana kiri ini. Mungkin sama-sama kalah. Mendadak belok ke kanan. Kita lihat kita udah siap. Oh ini ngambil ke kiri ya. Ke kanan. Meternya bagus juga ini. iya bagus titanium Premium cuma ada anunya ada zirkonnya juga. iya titanium super. Nah kalau saya masalah mimpi itu lebih lagi nggak. Jadi kalau mimpi buruk terus bangun itu hampir normal. Dan lama-lama saya pikir kayak dia kutukannya setan. Kan setannya kan terkutuk bahwa dia itu punya tugas masing-masing yang dia tetap punya tugas masing-masing. Terus menerus itu tidak dia spesifik. Yang urusan cewek, yang urusan harta-harta, urusan makan, rakus. Akhir ya lanjutan cerita saya tadi. Kita mampu memenangkan mimpi. Setelah itu tidak pernah mimpi saya. Dalam jangka panjang itu. Jadi kalau ngumpul sama teman apa kebetulan pas mimpi, wah itu mimpi. Akhirnya kan ingat saya. Rokok. Tidak percaya juga mereka. Mungkin kapok. Cuma yang dikasih mimpi sudah dalam kontrolnya dia. Terus mimpi itu ada hubungannya sama tubuh otak. Iya, pasti. Kalau terlalu pak, nggak mimpi. Karena otaknya nggak bisa mau bangun sebentar itu udah kalau nggak Ikut rileks lah. relax yang lebih karena capeknya itu. Soalnya kalau spasinya dekat dengan kita itu makan banyak. Hari beres kan dia sedang bekerja. Ini berpengaruh gitu. Menjadi mimpi. Kalau saya di mimpi itu mimpi apa namanya, mimpi buruk itu aktivasinya penuh 2 hari. Aktivasinya saya ingat betul itu saya lagi tidur mimpi beraber sama anjing herder. Jadi ngacong herder atau beka. Sama satu lagi anjing apa namanya itu yang di film-film yang jatuh bibirnya bulldog. Bener bener paling uber tuh. Dah serarat bergerak makan dari menyelamatkan diri. Saya masuk saya ke dalam hutan, nengok ke belakang, ke belakang, lari masuklah saya ke apa namanya hutan pohon mawar. Jadi saya masuk ke pohon mawar sembunyi, anjing berhenti gonggong-gonggong, tapi saya cabik-cabik. Duri si bengkok-bengkok belum sakit lebih.
sakit pedes, kresek. Nengok belakang, anjing. Kok larat, mungkin karena anjing ini pendek ya. Jadi bisa dia di bawahnya pohon itu dia lari, saya tebus. Mengingat kemudi balik nanti saja. Berhenti, saya terus memuncak karena luka-luka. Begitu dia lompat anjing itu, loncat, itu kan mimpi saya. Kok saya disakiti sama anjing. Begitu dia loncat anjing itu Saya tutup kotor dulu ya. Tampilannya. Coba. itu dia loncat anjing saya hilang. Tadi kata gini, hilang anjing dua. Pemandangan yang tadinya hutan gelap, duri di bawah pohon, pokoknya hutan gelap di kemudiannya nggak menyenangkan, berubah. Jadi di taman luas, rumputan, bukit yang di yang di Microsoft Word itu, tempatnya bukit, langitnya biru, awan putih, bagus. Berubah. Tenang sebentar, terus saya lari di taman itu. Ini masih belum ke taman, masih belum ke tanah. Lari saya loncat kayak menyelam. Itu kayak orang menyelam ke kolam itu. Dalam keadaan terbang itu saya ubah jadi air. Ubah jadi air, teh. Begitu masuk air terus saya bangun. Nah, sejak saat itu mulai saya belajar. Kenapa kok bisa begitu? Jadi saya tambahkan setelah saya mengatur Karnaval digelar di kawasan jadi ya melibatkan ada yang tidak melalui bangun dengan kata besar, ada yang dengan kan ini apapun yang kamu lakukan sakarmu kayak pel karton kan begitu sudah terdesak sakit termasuk tari reog Ponorogo serta jadi super gitu sekali dalam pembelaan itu karena sayangnya pada dasarnya kita sudah mampu mengendalikan ya. Jadi sehebat apapun serangan itu dimulai dari Buddha Lumpi harus sekitar kuning pukul 16.30 bikin dia jadi kecil, sekelompok bikin dia terbakar itu. Iya, Jadi betul. iya, jadi sudah mampu mengatur. dan musik alur gamelan keras cerita yang karena direkam ini. dari Jawa Tengah. Tapi kalau orang Penari-penari belum ya, tampak menjiwai setiap makanya gerakan. di Bahkan beberapa pertengahan di ya, antaranya mulai mereka melakukan langsung teriak, atraksi, secara makan fisik ya. kaca, dan aksi Wah, talasi gila, lainnya apa yang ya, biasanya hanya yang membuat dia dilakukan oleh terbangun. penari yang sudah dalam kondisi keras. Tapi sudah kena Menurut namanya saksi artinya mata, sudah seorang kena penonton asal Bandung, sesuatu Andre yang tak enak Wicaksono, menyeramkan, 29, ya kan? Pas lagi suasana mulai ini berubah aneh saat ria. dia menari tiba-tiba jatuh ke tanah, saya sering terlihat seperti membangunkan kesurupan. anak Awalnya dengan kami kira itu bagian dari karena saya pertunjukan, bagaimanapun tapi dalamnya lama-lama saya mereka pekal. berteriak keras. Jadi Suara mimpi mereka gitu, berubah itu seperti belajar. orang lain. Ada yang berbahasa Jawa kuno. Tapi Bulu tidak kuduk saya langsung berdiri. tidak begitu semua Tak pola lama, hidup puluhan saya. supporter Ada lainnya juga mulai pengecualian jika berteriak, tadi menangis histeris, berat. atau tertawa terbahak-bahak tanpa wajar alasan. itu saya nyenyak Sebagian dari tapi mereka merangkak, terjaga. bahkan mengejar petugas sambil Tidak bisa lolos nama asing. siapapun di dekat saya Kesulitan massal dan teriak atau apa, evakuasi dari nggak saya bangun petugas pasti. langsung mengevakuasi Pamina. Bahkan Seorang saya itu berpikir spiritualis itu bagaimana kalau bukan saya tidur hiburan semata, di lain tempat atau sebelum menggelar saya kepikiran gitu Kementerian kan Luar Negeri sampai bangun Indonesia kasihan melalui gitu perwakilannya di Tokyo Indian atau apa, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan mengapresiasi solidaritas serta cinta para supporter Saya Jepang sering terhadap bangun, budaya saya bangun. Indonesia. Kami turut prihatin dan berharap semua yang terdampak segera pulih. Nah, terus belakangan Kami juga mengapresiasi ya antusiasme pelajarin masyarakat liatin dari Jepang ayat terhadap Al-Qumar ayat 42 ini. Namun kami Terus perhatikan. Ternyata yang namanya nafas yang keluar dari tubuh Ratna Dewi ada kesadaran diri. Sementara itu, Asosiasi Supporter Itu bukan Indonesia ketidaksadaran, itu juga kesadaran. mengeluarkan pernyataan Justru resmi yang tidak sadar itu simpati tubuh. dan terima kasih Karena kepada para tubuh supporter ditinggalkan Jepang oleh atas kesadaran diri. uang kasih. bahkan ketika tuh napas ini berada di dalam tubuh Rasa tapi karena sesuatu yang mungkin kan gitu ya itu pasti ada dampak dari harmonisan ya kan
belajar dan menjelaskan ke keluarga kan, saya ceritakan begini. Nah, karena kan nggak masuk akal kemampuan ini gitu kan. Terus saya bilang kalau setelah saya sharing malah justru yang nggak bisa mengolahnya yang nggak masuk akal buat saya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kesadaran diri, bukan ketidaksadaran. Sadarilah bahwa nafas yang keluar itu namanya kesadaran diri. Kapan-kapan kalau diganggu sedemikian rupa, sadar bahwa makhluk tersebut, diri kita yang sedang melalang buana itu adalah kesadaran diri. Bisa ngapain itu. Itu kalau kita sudah pelajari, sudah temukan, bahkan bisa kita arahkan. Nah, arahkan sekarang. Suatu hari saya mengarahkan. Saya pengen ketemu ini mimpi. Jadi kalau kondisi lagi di arahkan sekarang, bagaimana caranya mengarahkan nafas tapi berkaitan dengan seseorang di tempat yang jauh dalam kita masih bangun. Jadi ada tubuh, ada jiwa sama nyawa sama, dan nafas. Bagaimana caranya? Itu yang dikatakan oleh para ya kan? Bisa mengirim, bisa lebih tepat bukan ada loh yang mati. ada yang bisa, misalnya saya Lebih tepat yang saya menceritakan bukan telepati tapi meraga sukma. itu berkeinginan untuk abadasnya kepada adik-adik. Ini abadasnya itu kayak ini menarik kan semua ya. Bukan, kalau yang itu telepati. Jadi sesama sadar terus mengirim. Kalau yang saya omongkan itu enggak, saya diminta bantuan sama istri, gini, begini. Oh ya sudah, doa. Nah, prosesnya itu saya ke arah setengah sadar itu. Setelah itu, coba telepon orang itu sekarang. Apa yang dia alami? Belum saya ceritakan. Gimana tadi katanya? Saya mau ceritakan, cuma kalau saya ceritakan terus kalau saya ceritakan nanti kamu waktu nanya kamu arahkan orang saja untuk menjawab sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Saya pengen dapat informasi yang tanpa saya arahkan. Saya punya banyak cerita ini sebenarnya. Tanya dia apa yang dia rasakan. Teleponlah orang. Live ini prosesnya nih. Cerita yang saya ceritakan itu mungkin 15 menit proses. Sedangkan teleponan itu mungkin cuma 10 menit. Waktu ngomong itu, tanyain apa ya? Saya merasa panas di tubuh, punggung. Terus saya bilang, sekarang yang saya pergi lihat, saya bilang di punggungnya dia itu ada tulisan raja di punggungnya dia. Ada tulisan raja di punggungnya dia. Terus si raja itu saya hapus, rekin. Dalam keadaan yang saya lihat kulitnya bukan bajunya. Terus saya kelupas, juga. Jadi setiap kali kelupasnya kayak dia makin muda, Pak. Belakangan lihat ke dalam kapal orang itu dulu waktu kecil pernah dirajah pakai apa? Putih telur itu. Dia ngalamin. Nah, waktu saya ceritakan tuh, yang saya proses itu, saya lihat tulisan dan saya sakiti tuh punggungnya. Yang lihat panas punggung. Nah, saya pengen dapat informasi yang tanpa saya arahkan ini bahwa orang itu beneran mengalami. Berarti nafas saya beneran ke sana. Kan itu intinya kan. Nafas saya beneran ke sana. Nah, apakah itu ilmu yang harus merupakan bantuan jin? Itu tempat saya berdebat sama saya.
gini enggak ada hubungan sama jin. Saya enggak ilmu yang kanuragan yang apa enggak. Cuma berdasarkan informasi dari Al-Quran itu nyatanya bahwa tiap kita tidur yang keluar dari tubuh itu namanya nafas. Nah, nafas ini karuan ayatnya saya bilang. Jadi apakah Anda bisa mengatur? Nggak bisa mengatur aja cerita. Cuma physically gitu loh. Sekarang itu ada dua tadi. Makanya kita bisa tidur nyenyak. Kalau dia nggak keluar barang yang namanya nafas, itu nggak bisa tidur kita. Coba aja bangun. Terus ngobrol lagi. Dan tidak minim. Orang yang tidur ruhnya digenggam oleh Allah. Nafas, bukan nafas. Karena ayatnya menunjukkan nafas. Nafas. Sungguhnya jangan sangka orang yang tidur dan orang yang mati dapat kita mendengar. Sungguhnya ruhnya digenggam oleh Allah. Ya, jadi ruh ini pada dasarnya kalau kita berbicara tentang ruh dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, jadi pada saat dalam suatu perjalanan, di saat orang tidur itu, ya, itu badan seseorang itu lagi kosong. Nah, sehingga disitulah kesempatannya jin, iblis masuk, kemudian menimbulkan halusinasi, mimpi buruk dan lain sebagainya, sihir, ya. Makanya di situ kan dikatakan yang masuk dari buhul-buhul katanya kan, lubang dubur. Nah, yang ditanam. Terus jinnya, santetnya apa, masuk dari lubang dubur, ya, masuk dari lubang dubur manusia, dari pernapasan. Di sisi lain, masalah mimpi ini bisa kita setting menjelang tidur. Bayangkan ketika kita barusan tadi mau di sini. Soalnya yang diambil itu akhir daripada kita berangkat tidur itu. Ya, itu yang normal, mimpi yang normal. Jadi Ya. kita adakan. Kalau nggak kita adakan dia random. Mimpi yang sudah lama yang ada ini gitu. Kalau kita langsung tidur, ya otomatis ada mimpi. Tapi kalau kita settingkan tadi jam tidur nih, sudah di tempat tidur. Minat Abah, minat Hari Bamba. Sampai kita salah, itu dia ke bawah. Dia bercerita sendiri kan. Tapi settingannya ya itu kan. Settingan kita. Makanya anak Di sini hampir apapun 25% mimpinya, Inggris kecuali Islam yang sudah sekarang, dijelaskan dalam beberapa hadis, ya, tentang mimpi ular, mimpi anjing, mimpi dan lain sebagainya. Selain daripada mimpi-mimpi itu yang sudah dijelaskan itu oleh para hampir ulama, 60% mungkin itu tidak perlu saya tafsirkan. Mimpi sudah. Tidak perlu kita tafsirkan. Karena kita menafsirkannya untuk mempercayainya menjadi 100% juga tidak bisa, karena tidak punya pedoman yang valid. Buat apa gitu loh. Contoh misal, si A punya pedoman, punya buku. Si B punya pedoman, punya buku. Lantas siapa? Mimpinya mimpi sama. Tanya keduanya pasti jawabannya beda. Karena tergantung siapa penulisnya. Gitu. Nah, tapi kalau sudah mengarah kepada mimpi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu Nabi secara langsung berbicara atau tidak, itu pasti benar. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, katanya. Jin itu tidak bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mengkamuflasekan. Kami klasik. Wah, bagian. Jangankan mimpi, kita lagi bangun saja,
Saya lewat dari depan kuburan nih, lewat dari depan kuburan. Ada seorang yang soleh, misal ya, yang diketahui oleh Allah, bukan diketahui oleh manusia saja. Terkadang ada orang soleh tidak diketahui oleh manusia kesolehannya, karena tingkat kesolehannya itu tergantung dari pilihan Allah. Nah, tiba-tiba ada orang lewat di kuburannya, misal tiba-tiba ada yang melihat sosok yang meninggal di kuburan itu sedang duduk menangis di kuburannya. Itu pasti akan ditafsirkan bahwa orang itu buruk, mendapatkan perilaku yang buruk dari Allah. Sedang bersedih. Padahal bisa jadi apa yang dilihat itu adalah jin, iblis. Bukan saja korin, iblis untuk menyesatkan pemikiran orang yang banyak dari cerita ke cerita nanti, menciptakan prasangka buruk bahwa orang itu sedang disiksa. Nah, begitu juga sebaliknya, seorang ulama misal atau wali atau siapa yang dianggap orang soleh, diketahui oleh manusia kesolehannya, tiba-tiba ada seseorang misal lewat dari kuburannya, tiba-tiba dia sedang duduk di kuburannya sedang berzikir atau membaca Quran. Nah, bisa jadi yang lewat ini akan bercerita kepada orang khalayak rame bahwa itu memang benar orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang diberikan tingkat kewalian oleh Allah, sehingga menimbulkan efek orang-orang yang mendengar cerita itu akan berbondong-bondong meminta perlindungan atau meminta sesuatu kepada si ahli mayit itu. Dan itu adalah juga kerja setan, kerja jin. Gitu. Kerja setan, kerja jin. Iya. Hasil cerita itu. Hasil penglihatannya dia. Iya. Terserah itu benar atau enggak. Jadi ceritanya mulai berubah ketika Nanti ada orang bawa bunga, bawa ayam, bawa kambing, masak di sana, taburkan kemenyan apa, minta permohonan kepada kuburan itu untuk dimurahkan rezekinya, untuk diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Dan ini yang sering terjadi. Makanya suka di Jawa itu digembloskan suatu berita, suatu cerita seperti Yai Kebo lah, Kiai Kebo sampai pada saat di bulan dan di hari perayaannya itu sedikit pun kotorannya tidak akan ditemukan, katanya, saking banyak orang merebutkannya. Nah, sehingga orang di sekitar itu bilang, jangan datang pada saat di hari hanya, datang di hari-hari selainnya, tumpukan kotoran itu banyak. Iya, sejak kapan Kebo jadi kiai biasanya? Jadi cerita-cerita dikembangkan. ini ada kiat-kiat bagi kita. Pertama itu ya dalam sebuah penilaian kita itu kita lihat orang sebelum kita lihat mungkin dia sudah Beda cerita sama Mbak Indo yang bawa Indomie asli ke Turki. Begitu mereka coba rasanya, astaga, ini mie atau mukjizat instan? Iya, soalnya akan saya menimbulkan pelajari suatu benar-benar kebohongan nanti. Saya pelajari benar-benar deh, Pak. Iya. Waktu orang tidur itu yang keluar nafasnya. Itu rasanya sopan banget. Ayat. Diajarin etika. Iya, makanya banyak ayatnya. Bukan, Ada ayat yang ayatnya digenggam satu. juga oleh Allah. Ayatnya satu. Allahu yatawaffal Ya. anfus hina mautiha. Jadi Bikin orang Turki shock. Allah lah yang Ini mie apa sih? jadi kosakata yang digunakan adalah nafas, bukan ruh, bukan Coba apa. HP-nya Mas Ai. Ini bukakan polanya Mas Ai. Jadi kalau dia nyawa yang keluar, Asal Indo ini juga Ruh. bawa Indomie asli. ruh yang keluar, Buat teman Jepang dan maka matilah tuh. nyium baunya aja dia udah nyeletuk, Gitu. bro. Karena yang namanya ruh itu adalah nyawa. Dimulai dengan Mas Korea. Astaga. Ruh itu bahasa Arab, arwah jamaknya, nyawa bahasa Indonesianya, atau disebut juga jiwa. Mana gogolnya Mas Ai? terjemahan
kamus bahasa Sejak Indonesia juga kaget. ya kan Kok bisa seenak ini? Itu yang bikin kebingungan. ini harus kita Itu yang bikin kebingungan. Sama bedanya antara logika sama akal. Beda lidah, beda negara, tapi satu selera. Sama, Ini atau paspor Oh, sudah, iya. bro. sama bedanya itu logika sama akal. Sama bedanya antara jantung sama hati. Yang satu ini juga sampai stok 2 kali. Itu yang membingungkan itu. Kayak Gitu orang loh. mau siap-siap. Sama kayak istilah sekarang tergantung yang di atas. Bahkan tiap Itu sama juga. dapur rasanya Ya, yang dimaksud bukan Allah tapi jin. Disembunyikan dalam kosakata tergantung yang di atas. kalau nggak ada kalimat yang menyertai sampai di situ saja itu kan namanya banyak tergantung di atas apa genteng Iya, menaruh tergantung yang di atas sudah apa. Ya gitu. Tapi kecuali saya pernah nanya, pernah saya nanya langsung semua orang. Masalah batu yang bertuah. Orang jual batu bertuah ke toko, orang Jawa, gini, mampu dan sebagainya itu tergantung. Nah, oke. Tapi kan batuin Allahu tawaffal anfas infus. anfus isarni. Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tumut fi manafiha Mana miha? manamiha fa yumsiku allati kada alaiha al mauta wa yursilu al ukhra illa ajali musamma inni fi zalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang yang Allah yang memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Itu terjemahan bahasa Arabnya anfus. Jadi dia gandengkan di sini sehingga para ulama mengatakan itu adalah ruh karena dia gandengkan di sini adalah dengan orang yang mati. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang yang mati dipegang jiwanya oleh Allah, orang yang masih hidup tapi dalam keadaan tidur dipegang jiwanya oleh Allah. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi dikembalikan bagi orang yang tidak ditetapkan kematiannya dan ditahan bagi yang akan ditetapkan kematiannya. Jadi jiwa itu bahasa Arabnya apa? Hidangan sudah komplit. Bule tersebut tidak sabar ingin segera Jiwa itu bahasa Arabnya roh apa nyawa apa Bule apa? tidak bisa menyembunyikan rasa nikmat dari bebek goreng Madura. Jiwa itu roh. Ini sangat lezat, ini sangat berisi. Itu maksud saya jiwa itu roh. Sekarang kalau Sedangkan ayatnya tidak menyebut sedikit pun roh, tidak sedikit pun menyebut arwah. sedangkan begini, Kosakatanya itu anfus. Bule Gitu loh. menunjukkan ekspresi makanya sekarang begini, kalau napas yang dipegang menurut ayat ini berarti Allah tidak perlu mengembalikan napas itu untuk seseorang itu akan hidup dan dia tetap hidup. Bagaimana? Nggak perlu dikembalikan, walaupun dia tidak akan mati karena hanya napasnya yang dipegang oleh Allah. Sekarang kalau mau bahas mati, Karena di sini ayatnya mengatakan, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Jadi dilepaskan lagi bagi yang mau dihidupkan dan ditahan bagi yang akan dimatikan. Nah, sementara napas tidak memberikan kematian dan cari bahasa Arabnya bagi seseorang. iya wah. Itu ya, Sobat. Itu Mbak, yang Iya. selalu bikin keliru di Indonesia itu terjemahan. Kosakata Arabnya itu nafas, anfus, dari bebek. ruh, arwah, jasad, jism, ajsam. Ya. Jadi sekarang seperti kita membahas sekarang kolbun, of lamba dipakai kosakata, di terjemahan dipakai hati, kan gitu. Jantung, Fahima, ada jantung. makanya Iya, ya ilun. kita kan pernah bahas itu. Maksud saya begitu. Surah Penggunaan Az-Zumar ayat kosakata 42. itu Kok akhirnya jantung? akhirnya tuh akhirnya belok, gitu loh. Dan jadi ketahuan. Kenapa kok nggak pas?
Ya karena si ahli agama itu tidak ahli bahasa. Nah, Gitu kan? Nah, penyempurnaan terjemahan Al-Quran sejak dulu mau dikerjakan sama semua orang. Cuma nah, itu menurut karena tafsirnya gimana? ayat ini, menurut tafsirnya ayat ini tafsirnya, Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengambil jiwa orang yang telah meninggal dunia dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah juga mengambil jiwa orang yang sedang tidur, namun jiwa yang diambil saat tidur ini akan dikembalikan lagi ke tubuhnya setelah bangun tidur. Berarti kondisi fisik orang yang mati maupun tidur sama berarti. Beda. Makanya berarti sesuatunya beda. Makanya Kalau dia mati, kalau kita itu sudah saksikan orang mati. kalau itu urusan Allah. Mati kan loss, nggak kembali. Sebentar dulu. Orang tadi kan mati gitu. Hmm. Mati kita sudah lihat pandang sendiri. Nah, mati itu begini kondisinya. Tidur kondisinya dia bisa bergulung. Sangat beda. Kenapa harus sama? Padahal barangnya beda. Iya, iya. Jadi Tapi kenapa tafsirnya itu bilang begitu ya? coba cari bahasa Arabnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Jiwa yang diambil saat tidur dan tidak dikembalikan berarti Allah telah menetapkan kematian orang tersebut. Jiwa ini tidak akan kembali ke tubuhnya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jiwa yang dikembalikan kepada tubuhnya saat bangun tidur akan dilepaskan sampai datang waktu kematiannya yang telah ditetapkan. Iya. Jiwa itu bahasa Arabnya apa? Apa? Cari deh bahasa Arabnya apa? Detail presisi bahasa Arab itu pro. Di ayat yang nanti baca tadi menggunakan kosakata anfus, nafas. Tidak menggunakan arwah. Jadi waktu itu terjemahkan jiwa dengan ruh. Kata mampus. Mampus maksud anfus. Iya, anfus diambil dari kata mampus. Lah anfus itu dari nafas. Bahasa Nafas. Indonesia mampus loh. Mampus, Iya. mampus ya. Oh, ampus aku. Mampus bukan mampus. Mampus. Jadi Mampus dia- lo. Jadi dia detail. Jadi dia yang bikin Kok bisa detail. mampus? Yang bikin detail akhi. Ya, Oke, jam ini yang salah kamus lah. Yang bikin detail itu karena ada kaitannya sama ruqyah juga. Waktu orang di ruqyah, waktu orang kesurupan, waktu orang apa itu yang sedang mengalami itu apanya? Ruhnya, logikanya, akalnya, apanya yang mengalami itu? Tadinya Yang namanya ruh pendek sekali. Ruh min amri rabbi katanya. Layak lamu illa qalil. Ruh itu termasuk sesuatu yang nggak dibahas dalam Islam. Nah, ruh itu proses datangnya ditiup. ya, Ada hari kesekian ditiup. dicabut. Pada waktu meninggal dicabut. Wah, lagu amun akal, arah umur segini mulai kena hukum, umur segini makin tua nggak berakal lagi. Ada aktif non aktifnya. Lagu amun roh aja nih. Sekali jama wah tek. Permanen. Iya permanen dia kalau roh itu. Nggak ada pembahasan. Iya, nah kalau anfus ini ampuh hidup pikiran itu, ada mungkin masalah akal. Dia bisa pinter hebat orang kafir itu, tapi tetap disebut tidak berakal dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dia kafir. kolbunya Ya. menolak Islam. Sedangkan kolbu itu apa? Liver, beloknya ke hati. Nah itu kata-katanya kolbu yang diterjemahkan adalah hati. Sedangkan hati itu adalah liver di sini kita, kolbu di sini. Jadi tidak presisi. Itu banyak ulama yang bahas dia itu tentang Jadi akal itu. penerjemahan Indonesia tidak presisi. Jadi harus di Ampuku pikiran detail itu karena memang saya ngalami gitu, betul-betul saya yakini
Yang datang ke saya pada waktu kisah saya yang dulu tuh rohnya adik saya. Dia baru meninggal, muncul dalam keadaan begitu, bersesuaian dengan kisah salafus soleh juga, terkait sama urusannya dia. Dia minta maaf. Dan dia sedang mengalami urusan yang panjang kan? Harus minta maaf dong. Berarti ada izin sama Allah ya dalam hal tertentu ini ya, sehingga bisa. Ada hadisnya, Ada dalilnya. ada dalilnya kalau itu. Jadi ruh yang mendatangi Sanak famili. sanak familinya atau temennya, karib kerabatnya atau orang lain itu biasanya berkenaan dengan hutang Ya, piutang, dan berat. mohon maaf dan lain sebagainya. Ada Itu urusan dia. Nah, itu yang penting. Bukan urusan kita. Dari urusan yang tertentu. Tertentu. jadi sahabat itu mati di medan perang. Iya, betul. Mati di Aku medan kangen terus bisa. sahabat itu mati di medan jihad. Dia tidak masuk ke surga. Kan orang yang mati syahid itu dia ditempatkan di bawah lentera, ruhnya dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau, bertengger di bawah arsinya Allah. Dia tidak bisa seperti itu ini. Kemudian dia bermohon kepada Allah supaya dia ruhnya dikembalikan dan dipertemukan dengan di mimpi sahabatnya melalui mimpinya. Penyebab apa dia tidak bisa seperti para mujahid yang lain? Penyebabnya itu karena dia punya hutang. Harus dilunasi hutangnya yang berbentuk uang itu. Tetapi tidak ada yang tahu berapa jumlah hutangnya dan di mana uang itu untuk melunasi hutangnya. Dia datang ke mimpi sahabatnya, kemudian disampaikan, saya punya hutang sekian kepada si Fulan dan saya memiliki harta yang saya tinggalkan untuk istri saya dan melunasi hutang saya. Tempatnya di sini, istri saya tidak tahu katanya. Akhirnya dia mencoba untuk memastikan apakah benar bahwa itu benar sahabatnya itu yang datang atau tidak. Dia datang ke istrinya, ternyata benar dia sudah mati, syahid. Terus disuruh ngecek di tempat mimpinya, dikasih tahu itu tempat uang itu. Ternyata benar ada uang di sana, berarti benar dia yang datang. Gitu. Ternyata benar juga dia punya hutang kepada si Fulan. Akhirnya dilunasi hutangnya. Itu ceritanya, riwayat sahabat itu. Oh, kaget balik nih. Iya. Ini wajib setengah satu. Tapi mudah-mudahan lah Allah bisa izinkan kita seperti itu ya. Singgung besahnya. Itu keinginan kita sebenarnya dan bisa apa namanya dikembalikan bertemu dengan mimpi teman-teman kita, apa yang kurang bagi kita untuk di dunia itu kan ya. Gila maka tadi ngembun batu. Sugih itu langsung ini. Batu ini kita. Sugih itu langsung ngebut batu ini. Temanya malam ini batu mengaji. Jadi Batu mengaji. kalau yang Melalui itu batu hati kita mengaji. Sentrai. apa namanya? Kita itu pas. Barang ngembu itu sekali barang mau sejuta. Rezeki namanya. Sahihnya yang penting. Mudah-mudahan dapat. Tapi soal dapat. Yang penting dapat niat dulu. Iya insyaallah. Karena enggak Mudah-mudahan lah kah. Baik saudara, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan teman-teman kita ya. Nah ini Kakanda, Abu Hattab, Kak Emong ya, itu kakak saya itu. Rambutnya sama dengan saya, sama-sama panjang. Ya. Teman-teman mau pulang nih. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.